Oke, sekarang ini sudah jam 14 lebih dari 54 menit. Masih ada waktu untuk kita bisa bergabung, tentunya ingin bertanya seputar sertifikasi halal ini. Saya ajak Anda untuk bisa bertanya, tentunya Anda nanti bisa bergabung bersama kita di line telepon 0813 5235 1000, atau nanti Anda bisa bertanya langsung dari live TikTok kita di Move Radio bertanya tentang sertifikasi halal. Saya masih bersama Ibu Pristia. Tadi di awal di segmen pertama Ibu Pristia, kita sudah berbicara ya tentang seperti apa sih tutorial ketika ada pelaku usaha yang berkeinginan untuk mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi logo halal. Ibu Pristia sudah panjang menjelaskannya sampai kepada masa proses audit. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya berapa lama proses selesai sertifikasi halalnya, mulai dari dia upload, penyelia dan semuanya sampai audit selesai mendapatkan logo halal itu? Kalau untuk waktu sendiri tergantung sih ya, tergantung dari seberapa cepat tuh pelaku usaha atau pengusaha itu memberikan datanya. Jadi kalau semakin cepat, maka akan semakin cepat pula dia terbit. Jadi itu rentang waktu dari masa setelah auditor turun ke lokasi usahanya, itu ada sekitar 21 hari. Oh, oke. 21 hari itu ya untuk tidak ada revisi ya, temuan-temuan di dalam auditnya itu, maka akan paling lambat itu setelah ada revisi juga itu 21 hari langsung bisa terbit. Langsung bisa terbit Iya. ya, Bu Pristia. Baik, tadi ada sedikit menggantung pertanyaannya bahwasanya apakah ada pembeda berbicara masalah pengusaha dengan kategori usahanya besar dengan pengusaha yang dikategorikan dia UMKM, untuk harga ataupun juga prosesnya sama saja, cuman harganya yang berbeda atau gimana? Mungkin Bu Pristia bisa jelasin. Oke. Jadi buat pendengar semua, ini ada kabar baik nih dari pemerintah khusus untuk UMKM ya. UMKM. Ya, UMKM saat ini itu sangat banyak ya. Datanya itu di kita itu sekitar 875.000. Oke. Jadi buat pengusaha UMKM nih, kan mungkin dia terkendala ya. Mungkin kalau kita bebankan itu biaya 100.000 itu sebenarnya buat kita habis makan bakso gitu ya. Tapi kalau buat UMKM kecil itu sangat berat. Oke. Nah, jadi program pemerintah ini ada program gratis. Jadi dimulai dari saat ini ya, itu ada program gratis sampai nanti di tahun 2026. Karena di tahun depan itu bagi para pelaku usaha udah tidak ada ampun lagi. Harus wajib. Jadi makanya sekarang ini pemerintah dengan beberapa stakeholder juga sudah memudahkan ya untuk UMKM yang kecil-kecil itu, yang porsinya gerobakan di pinggir jalan, yang tidak mampu lah, yang bahasanya mereka susah, ribet dan mahal. Itu sekarang kita ada program gratis. Jadi no reason ya? Yes. Tidak ada alasan lagi Tidak ada berbicara alasan. masalah sulit ataupun bagaimana, Iya. karena untuk pelaku UMKM, kategorinya pelaku UMKM itu digratiskan. Iya, digratiskan tanpa biaya apapun. Oke, sebenarnya menarik ketika berbicara akan ada waktunya semuanya akan tersertifikasi halal. Iya benar. Begitu ya, Iya benar. Bu Pristia ya. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya apakah pemerintah memberikan rentang waktu setahun ini adalah masa rentang waktu sampai nanti di tahun 2026? Iya benar. Itu kemarin kita sudah di tahun 2023 itu sudah ada program UMKM yang gratis itu sudah ada dari tahun 1 juta. 2023. Yes, 2023 sampai 2024. Karena kan peraturan yang sudah diresmikan dan menjadi undang-undang itu di 11 Oktober 2024 sudah diketok palu, wajib bersertifikat halal. Wajib oke, Iya. baik. Sebenarnya pertanyaannya, karena kita tinggal di negara yang memang hampir 90% beragama Muslim. Benar. Gitu ya. Dan berbicara masalah halal ini sebenarnya ini memang paling penting. Mengingat kita juga bertetangga dengan beberapa negara Asia yang juga dominannya adalah Muslim ya, Bu Pristia ya. benar. Dan saya ingin ajak Bu Pristia mungkin bercerita, mungkin pengalaman Bu Pristia sering ke lapangan tentunya, literasi, benar. inspirasi halal Indonesia ini, kendala dalam sumber daya manusia atau juga literasi halal tingkat produsen ini, apa sih kendala yang mereka selalu hadapin? Atau barangkali Ibu Pristia sendiri menghadapi mereka itu kayaknya mereka belum terlalu paham tentang pentingnya halal, atau mungkin mereka belum mengetahui secara lebih luas lagi tentang pentingnya logo halal ini. Iya, banyak sekali sih yang kita temui itu di lapangan ya. Terkait untuk logo halal,
terutama bagi yang muslim. Jadi banyak tuh pelaku usaha yang sudah muslim, yang kalau kita tawarin untuk melakukan sertifikasi usahanya, mereka bilang, saya kan sudah muslim, pasti sudah halal. Nah, jadi halal itu bukan hanya karena kita muslim loh. Bukan karena personalnya Iya, ya. bukan karena Tapi personalnya. kan mohon maaf Bu, saya potong Bu Pristia. Benar. Tapi karena dia menjual makanan mungkin, jadi kita harus perhatikan Iya. semua bahan bakunya apa dipastikan halal atau tidak. Iya, Benar nggak sih? benar. Oke. Jadi apa semua pun bahan yang dipakai oleh pelaku usaha Pelaku ini usaha. harus punya sertifikat halal. Saya Jadi setuju. kalau ada salah satu bahan yang tidak punya sertifikat halal, nah kita itu akan memberikan rekomendasi pakai bahan yang sudah tersertifikat halal. Bukan menyalahkan Bukan sebenarnya, menyalahkan. tapi lebih merekomendasikan Iya, memilih yang benar. memang sudah tersertifikasi ada logo Benar halalnya. sih. Oke, saya jadi lebih mengerti saat ini sebenarnya sebagai kita sebagai umat muslim tentunya Iya, benar. harus lebih aware lagi Iya, ya bicara masalah kehalalan di mana tempat kita barangkali berbelanja makanan atau juga berbelanja minuman gitu ya Bu Pristia Oh ya. iya, benar Tapi dong. terkadang tidak disambut dengan baik oleh pelaku usahanya yang Iya. notabene juga muslim juga gitu ya. Benar. Mereka berpikir in personal mereka muslim itu sudah selesai. Sudah Ternyata selesai. tidak sampai di situ. Tidak dong. Ada WA yang masuk? Baik, kita baca dulu ada pertanyaan yang masuk kali ini dan kita masih kasih kesempatan terus untuk Anda karena ini sepertinya informasinya sangat penting sekali. Anda bisa bertanya tentunya. Siang Bang Zaki, siang juga Ibu katanya. Saya Rido di Medan, saya ada beli parfum di Indomaret. Sorry saya harus bilang sebut namanya. Dan menurut hemat saya parfum ini ada kandungan alkohol katanya. Karena ada rasa dingin yang kita rasakan saat disemprotkan katanya ya. Tapi dalam kemasan botol parfumnya ini ada logo halal. Artinya ini parfum bisa dibawa sholat enggak sih Bu? Katanya gitu ya. Bagaimana ini menurut pandangan Ibu? Terima kasih katanya dari Rido di Medan. Oke, Bang Doni suka pakai parfum ya, beralkohol ya. Rido. Oh, Bang Rido Bang ya. Rido. Kalau untuk parfum sendiri yang mengandung alkohol itu masih bisa kita pakai. Yang tidak boleh itu untuk kita konsumsi. Oke. Jadi kalau parfum yang kita semprotkan itu it's okay. Di bawah kadarnya 0,05%. Dan itu juga tidak dikonsumsi gitu kan. Jadi Betul. ya menurut Fatwa MUI itu masih bisa digunakan Nah, karena berarti tidak dikonsumsi. jangan salah menginterpretasikan Benar, juga kehalalan ini ya. Iya. Bukan karena terkandung ada parfum di dalam, ada alkohol yang dikandung oleh parfum itu sendiri, Lalu nggak langsung halal. dibilang halal, Iya. haram gitu Iya, ya. benar, Tidak bisa dibawa Iya, sholat. Jadi sebenarnya kita juga, kalau saya sih sebenarnya Bu Pristia berpendapat bahwasanya memang semuanya harus dicari sumbernya dan benar atau tidak valid Iya, masalah benar. ini. Baik, kita masih ajak Anda untuk bisa lagi terus bertanya lagi tentang apapun yang saat ini Anda rasa ragu mungkin ya. Tentang produk makanan atau juga barangkali kosmetik yang saat ini Anda gunakan. Kosmetik, ya, Yang benar. viral juga saat Iya, ini sebenarnya kandungan-kandungan kosmetik itu wajib dipastikan halal. Harus. Sampai ke sana juga nggak sih Bu sebenarnya? Untuk kita berbicara masalah wilayah kerjanya Inspirasi Halal Indonesia. Berbicara tentang produk kosmetik. Ya kalau kosmetik emang wajib punya sertifikat halal dong. Ada yang tidak nggak di lapangan? Ya masih banyak. Apalagi saat ini untuk pelaku usaha itu banyak yang masih enggan sih untuk melaksanakan sertifikasi halal. Padahal kalau boleh dibilang sertifikasi halal ini sih menurut saya itu banyak manfaatnya ya. Betul. Selain untuk memasarkan produk kita, khusus untuk ya kita ya Muslim, itu jadi lebih mudah loh. Apalagi saat ini halal itu jadi lifestyle loh. Akhirnya jadi lifestyle. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, saya juga baru ini talkshow dengan Inspirasi Halal Indonesia. Sebelumnya saya beberapa kali episode juga talkshow dengan BPOM gitu ya. Iya, Tapi benar. tidak sedikit dari pertanyaan datang dari pendengar radio saya dan juga para yang lainnya bertanya, bukankah sebenarnya dengan keluarnya logo BPOM atau sertifikasi dari BPOM itu sudah dipastikan halal? Silakan Bu Pristia. Ya belum dong. BP POM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Bukan untuk mensertifikasi halal. Jadi kalau BP POM sendiri itu dia hanya memeriksa ya, sependek sepengetahuan saya ya. Betul. Mohon maaf kalau ada salah Benar, gitu ya benar. kan. Izin ini sama orang BP POM ya. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau di BP POM itu kan hanya pemeriksaan obat dan makanan Yang aman untuk kita yang konsumsi aman untuk kita atau konsumsi gunakan. dan tidak terkontaminasi dengan Oke. bahan kimia ya, masih Iya. aman. Oke. Tapi kalau sertifikasi halal itu kita memeriksa sampai ke akar-akarnya,
Sampai barang gunaan seperti kalau kita produknya makanan ya, sampai piring, gelas, terus kuali atau apapun itu yang kita gunakan untuk Menjadi memasak. faktor untuk diperiksa. Iya, harus diperiksa. Jadi sampai kemasannya juga itu harus kita periksa. Dia adakah atau tidak logo halalnya. Jadi kalau satu kemasan untuk kita pakai itu tidak mempunyai sertifikat halal, itu kita saranin tuh rekom ke para pengusahanya untuk ganti produk yang sudah bersertifikat halal. Oke, ini barangkali wadah pada saat digunakan kepada saat kita berbelanja makanan dalam bentuk take away mungkin. Iya, benar. Begitu ya Bu Iya, Pristia benar. ya. Itu perlu dipastikan juga ya. Harus. Oke. Dan yang menarik sebenarnya masyarakat sebenarnya harus paham bahwasanya perbedaan antara ketika kita berbicara masalah BPOM dan juga halal ini Halal, sendiri. iya. Tadi Bu Pristia sudah sangat jelas sekali menjelaskan kalau berbicara masalah BPOM itu berbicara masalah bahan-bahan kimia atau unsur-unsur lain yang bisa membahayakan tubuh gitu ya. Benar. Bukan berbicara masalah halal dan Halal haram. dan haram, benar. Sampai di situ. Yes. Kalau halal justru berbicara lebih jauh lagi. Lebih jauh apalagi lagi. terutama untuk kita yang muslim, hal-hal ini menjadi faktor penting. Benar. Oke, saya mau bertanya lagi nih Bu. Mungkin sebagian dari pendengar kita masih bingung BPJPH ini apa, MUI nanti posisinya di mana, LPH ini juga jadinya apa. Terkesan tumpang tindih nggak sih saat ini? Atau sebenarnya kita yang harus lebih tahu kalau sekarang sebenarnya sudah terstruktur nih porsi-porsinya antara BPJPH, MUI dan juga LPH. Iya, benar. Kalau BPJPH itu sendiri kemarin baru dilepas tuh ya sama Kementerian Agama Saya ya. juga posting itu. Baru dilepas itu. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH itu salah satu badan ya yang mengurusi sertifikasi halal. Jadi saat ini MUI itu dilibatkan hanya untuk melakukan sidang komite fatwa. Oke, berarti kita harus pelan-pelan dulu. Ya. MUI saat ini bukan lagi berbicara masalah mengurusin sertifikasi halal atau logo halal, Ya. tapi lebih ke Melakukan sidang komite fatwa untuk Melakukan mengesahkan sidang. kehalalan suatu produk. Oke, sidang komite fatwa untuk melakukan kehalalan terhadap Suatu sebuah produk. Ya. Oke. Selanjutnya LPH tadi ya. LPH, LPH itu Inspirasi Halal Indonesia kan? ya, dan banyak lainnya Dan banyak LPH. lainnya. Oke. Jadi LPH itu dibawa dari BPJPH. Dan LPH itu sendiri ditunjuk oleh BPJPH untuk mengurusi kemudahan para pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal. Oke, berkemungkinan nggak beberapa yang sudah lolos sensor mungkin secara BPJPH dan juga LPH itu ternyata tidak disetujuin oleh MUI berdasarkan komite fatwanya tadi. Ada dong. Itu biasa kendalanya kenapa Bu? Kendalanya mungkin pelaku usahanya nggak mau diganti sama bahan gunaan yang kita rekomendasikan. Misalnya dia punya satu menu nih. Dan itu merupakan menu andalan dia. Iya, menu Tapi andalan tidak ada dia. logo halalnya. Iya, jadi misalnya gini nih Oke. Bang. Dia punya produk satu menu. Misalnya kita bilang aja dia pakai kecap. Betul. Kecap itu nggak punya sertifikasi halal. Halal. Kita kan udah concern ke dia nih ya. Kamu harus ganti kecap itu ke kecap yang sudah bersertifikat halal. Tapi dia nggak mau. Ya kita nggak bisa keluarin dong sertifikat halalnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Posisinya MUI di mana kalau terhadap satu produk seperti itu? Ya harus, MUI nggak bisa neko-neko dong. Udah Oke. langsung harus mutlak. Oke, baik. Ada penanya kita juga, ada Baby. Kali ini saya punya usaha ayam geprek katanya. Untuk biaya pembuatan sertifikat halal dan makanan biayanya berapa ya? Kalau untuk biaya itu dia masih kayak ke UMKM kali ya. UMKM berarti itu gratis? Gratis. Waduh, selamat Bu Baby, Anda mendapatkan gratisan pengurusan sertifikasi halal Jadi ya. kalau Dari menunya Inspirasi Halal Indonesia. kalau menunya itu masih di bawah 10 menu, itu gratis. Gratis ya. Nggak bayar Saya free. yakin yang namanya Bu Baby ini pasti tersedak ini Iya. Bu, mendengar gratis ini kali ya. Free ya. Free soalnya ya. Ini sebenarnya suatu angin segar juga. Jadi kalau ternyata ada pelaku usaha ayam geprek yang akhirnya mendengarkan kita dan Iya. ingin bertujuan untuk melakukan sertifikasi halal, ini sudah mulai tumbuh sepertinya. Sepertinya. Merasa pentingnya Iya. bahwasanya sertifikasi halal ini harus ada di unit usahanya. Harus. Oke.
Banyak sebenarnya lagi mau kita bicarakan Ibu Pristia. Saya ingin ajak lagi Bu Pristia sebenarnya kalau nanti akhirnya pada waktunya semuanya akan bersertifikasi halal. Sebenarnya konsumen itu merasa pasti lebih nyaman ya. Nyaman dong. Dan untuk beberapa negara tetangga kita justru yang datang ke daerah Kota Medan yang kita terkenal dengan multicultural ini justru merasa aman gak sih jadinya Bu? Wah, aman sekali karena kebanyakan ya wisatawan itu yang datang dari luar itu dari Malaysia ya. Terutama ya. Terutama itu dari Malaysia. Jadi kuliner Medan itu luar biasa sih. Mhm. Cumanya lagi kadang-kadang kita ini masih belum paham gitu ya kan. Mhm. Tujuan sertifikasi halal itu gunanya apa sih? Betul. Bukan cuman kita loh yang menikmati Itu maksud saya tadi. itu menu-menu kita gitu. Ternyata Jadi investor-investor yang iya dari dari negara luar. muslim. Mereka itu sangat ingin gitu. Mhm. Cuman karena itu tadi banyak pelaku usaha yang masih enggan untuk mengurus. Mhm. Jadi ya itu mereka ditinggalkan gitu. Oke, yang ingin saya tanyakan lagi ke Bu Pristia sebenarnya tantangan utama di sektor industri besar yang menyesuaikan dirinya nih sekarang ini dengan halal ini sudah mulai Ibu hadapin belum sih di wilayah kerja ini sekarang? Sudah Terutama dong. Sumatera Utara. Sudah. Boleh berbagi sedikit dengan kita tanpa menyebutkan brandnya? Oke. Jadi ada sih beberapa ya yang skalanya itu udah besar gitu ya kan. Oke. Mungkin mereka menganggap itu Mereka ya sudah dikenal. sudah dikenal. Jadi aduh nggak usah lah kita buat sertifikat halal ya gitu. Mhm. Tanpa ada sertifikat halal juga kita sudah Yes. laku keras gitu Laku ya kan. keras gitu ya. Jadi itu kalau menurut saya itu persepsi yang salah sih. Iya. Justru karena dia punya brand, terus Mhm. dia udah sertifikasi halal, itu makin nilai jualnya bertambah loh. Harusnya. Harusnya. Mhm. Tapi itu tadi, apapun itu, ya para pelaku usaha nih kalau tidak punya awareness dalam dirinya sendiri Iya. untuk melakukan sertifikasi halal, ya kita juga tidak bisa paksa. Palingnya nanti siap-siap 2026. Oke, berarti sebenarnya dari pihak LPH sendiri khususnya Inspirasi Halal ataupun BPJPH tidak boleh melakukan paksaan mereka untuk bisa melakukan atau mengurus sertifikasi halal Saat ini sih kita belum bisa terlalu paksa ya. sebelum masuk pada masanya Iya, 2026 tahun bener. depan. Kita balik lagi nanti Bu di segmen Oke, ketiga ya. siap. Oke, saya ajakkan untuk follow Hotel Ibistal Medan Patimura, itu adalah Instagramnya. Anda bisa follow IG-nya Ibistal Medan Patimura 061888812300. Itu adalah nomor reservasi yang saya beritahu untuk Anda bisa melakukan reservasi di Hotel Ibistal Medan Patimura. Mungkin Anda butuh staycation ataupun apapun hal yang menarik yang bisa Anda lakukan di Hotel Ibistal Medan Patimura. Obrolan siang akan kembali sesaat lagi.